Halo guys, kembali lagi bersama Cak Bio di KOS. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan UM-UNER. Bagian telinga manusia yang disebut saluran semisirkuler berfungsi membantu keseimbangan. Sebab, impuls syaraf yang berasal dari saluran semisirkuler dibawa ke cerebrum. Nah, untuk menjawab soal kali ini, kita akan menyimak terlebih dahulu pembahasannya ya. Nah, di sini ada telinga. Telinga adalah alat indera ya, yang digunakan sebagai pendengaran. Di mana pada bagian telinga itu tersusun atas 3 bagian ya. Tersusun atas 3 bagian. Apa aja? Yang pertama, ada bagian luar, kemudian ada bagian tengah, dan ada bagian dalam. Untuk di bagian luar, itu meliputi daun telinga, kemudian ada saluran telinga. Kemudian pada bagian tengah itu ada membran timpani atau gendang telinga. Dan yang kedua, di situ ada tulang pendengaran. Nah, untuk tulang pendengaran ini disingkat menjadi malas ya, martil landasan sanggurdi. Kemudian pada bagian dalam ada jendela oval. Kemudian ada koklea atau rumah siput ya. Kemudian ada saluran semisirkular atau setengah lingkaran, dan yang terakhir ada saluran eustachius. Nah, untuk mengetahui lokasi atau bagian-bagiannya kita akan simak pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar dari struktur telinga ya. Kalau kita lihat ini ada bagian yang dinamakan sebagai daun telinga. Nah, untuk daun telinga ini memiliki fungsi sebagai menangkap gelombang suara ya. Kemudian ada di bagian yang berikutnya, ini ada saluran telinga ya. Nah, di bagian saluran telinga ini terdapat 2 alat. Yang pertama ada bagian rambut-rambut halus ya, di bagian sini. Rambut halus, dan nanti juga ada minyak serumen. Nah, kemudian pada bagian ke tengah ini ada membrana timpani atau yang disebut sebagai gendang telinga. Kemudian ada 3 tulang pendengaran ya. Nah, yang ini dari sini sampai ke sini. Nah, itu adalah 3 tulang pendengaran yang disingkat ya dengan malas ya. Malas, yaitu martil landasan sanggurdi, atau kalau di bahasa ilmiah kan ada Mileus, Incus,
stapel. Nah, kemudian ke bagian dalam di sini ada jendela oval ya. Nah, yang ada di sini kecil ini, nah, ini adalah jendela oval. Kemudian ada saluran setengah lingkaran atau semi sirkular. Kemudian ada bagian koklea atau rumah siput, ada rongga, gendang suara, dan yang terakhir ada saluran eustachius. Nah, apabila pada bagian koklea ini diperbesar, maka dia akan menampakkan bentukan seperti ini ya. Untuk irisan melintangnya maksudnya. Nah, ini adalah irisan melintang pada bagian koklea atau rumah siput ya. Nah, di bagian koklea atau rumah siput ini yang paling penting ada yang namanya organ korti ya. Nah, untuk pada bagian organ korti ini terdiri atas 3 sel rambut di bagian luar atau 3 hair cell luar, dan ada 1 hair cell bagian dalam. Nah, nantinya hair cell ini akan terhubung semuanya dengan serabut syaraf auditory. Nah, untuk fungsi-fungsinya tadi kita udah menyebutkannya. 1, pada bagian daun telinga ini akan menangkap gelombang suara. Kemudian pada bagian saluran telinga di situ akan melembabkan udara. Kemudian adanya rambut-rambut halus ini akan menyaring debu yang terbawa oleh udara, serta adanya minyak surimen ini akan menangkap debu tersebut dan dipadatkan membentuk kotoran, serta di sini juga akan berfungsi untuk mencegah agar hewan yang berukuran kecil tidak masuk ke dalam telinga. Kemudian pada bagian yang berikutnya ini ada membrana timpani yang berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi getaran suara. Nah, getaran suara tadi akan disalurkan menuju ke bagian tulang pendengaran ya, yaitu martil, landasan sanggurdi, agar nanti di situ untuk getaran suaranya akan diperkuat gitu ya. Nah, setelah dari martil, landasan sanggurdi baru akan dibawa ke jendela oval. Dari jendela oval akan dibawa kembali menuju ke koklea. Nah, dari koklea inilah nanti untuk getaran suara itu akan diubah oleh hair cell ya menjadi impuls syaraf. Impuls syaraf akan dibawa menuju ke bagian syaraf auditory atau serabut syaraf auditory ini. Nah, impuls syaraf dari serabut syaraf auditory akan dibawa menuju ke bagian otak, tepatnya di bagian locus temporal, di mana pada bagian locus temporal ini merupakan pusat indera pendengaran, berbicara dan berbahasa ya, seperti itu. Nah, lebih tepatnya lagi, untuk impuls dari serabut syaraf auditory nanti akan diterima ya oleh serabut syaraf yang bernama vestibulo koklear. Nah, untuk vestibulo koklear ini berada pada cranial nerve nomor 3 ya. Nah, di situ nanti dia akan dibawa lagi menuju ke bagian korteks auditory ya.
pada bagian talamus. Nah, dari situlah nanti bunyi akan diinterpretasikan atau diterjemahkan. Interpretasikan. Nah, gitu ya untuk mekanismenya. Nah, kemudian ada beberapa bagian yang belum sempat saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu ada di bagian saluran Eustachius ya. Nah, pada saluran Eustachius ini dia adalah bagian yang berfungsi untuk menghubungkan antara ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga tekanan udara ya. Untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar. Agar apa? Agar seimbang. Nah, bila mana ada tekanan udara yang terlalu tinggi atau rendah, kemudian disalurkan ke telinga luar, itu akan mengakibatkan ya pada bagian kedang telinga tertekan kuat. Nah, ketika dia udah tertekan kuat, maka akan sobek. Nah, sobeknya pada bagian gendang telinga itu yang disebut sebagai tuli konduksi ya. Nah, kemudian berikutnya lagi ada saluran semisirkuler ya. Nah, untuk saluran semisirkuler atau setengah lingkaran ini yang kita kenal sebagai apa? Sebagai alat keseimbangan. Alat keseimbangan. Nah, pada saluran semisirkuler ini nantinya berguna untuk mengetahui posisi tubuh ya. Nah, ini untuk mengetahui posisi tubuh. Nah, berarti di sini udah lengkap semua ya bagian-bagian beserta fungsi-fungsinya dan mekanisme dalam penjalaran impuls bunyi atau fonoreseptor ya. Nah, untuk fonoreseptor sendiri itu diperankan oleh siapa? Diperankan oleh organ korti ya. Ini fonoreseptor. Nah, kita akan kembali ke soalnya. Bagian telinga manusia yang disebut saluran semisirkular membantu keseimbangan. Nah, untuk saluran semisirkuler memang ini berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh ya. Mengetahui posisi tubuh atau juga dapat berguna sebagai propionisreseptor ya. Nah, karena dia mengetahui posisi tubuh, maka ini akan menjaga keseimbangan tubuh. Keseimbangan tubuh. Makanya apabila kalian iseng pada teman kalian, kemudian kalian memukul pada bagian telinga, maka keseimbangan orang tersebut akan goyah. Jadi ini benar ya. Untuk yang pertama. Yang kedua, impuls syaraf yang berasal dari saluran semisirkular. Nah, ini dibawa ke cerebrum. Nah, untuk impuls syaraf nanti ini itu akan dibawa dari mana? Dari hair cell atau sel rambut ya, ada 4 sel rambut, yang 3 di luar, 1 di dalam, menuju ke bagian serabut saraf auditori. Kemudian dari situ akan menuju ke bagian locus temporal, khususnya pada bagian cranial nerve nomor 3 ya, yaitu yang disebut dengan serabut saraf vestibuloccular.
Dari situ baru akan dibawa menuju ke korteks auditori pada talamus dan baru akan diinterprestasikan. Jadi ini kurang benar. Maka untuk jawabannya benar salah yaitu yang Charlie. Oke, ngono ayo tarik ulur semangate. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan apabila ada perbedaan pendapat atau masukan, silakan komentar di kolom komentar. Bye-bye.